Surabaya, siapapun mengenalnya, bahkan dunia luar pun mengenal dan mengetahui semangat arek-arek Surabaya dalam suatu pertempuran. Dengan peralatan yang tidak seimbang, namun dengan semangat tempur yang tinggi dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, arek-arek Surabaya berhasil mengusir penjajah, sehingga hari itu tanggal 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan. Dalam perjalanannya, Surabaya dikenal sebagai kota Indamardi, industri, dagang, maritim, dan pendidikan. Berbicara masalah pendidikan di Surabaya, ada sebuah lembaga yang umurnya masih relatif muda, namun dalam perjalanannya sudah sebanding dengan lembaga pendidikan yang lain, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kampusnya berdiri megah di kawasan Mulyorejo. Visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga adalah menjadikan Fakultas Kesehatan Masyarakat terkemuka di Indonesia yang mampu menghasilkan sarjana akademik profesional di bidang kesehatan masyarakat yang memiliki sifat jujur, kritis, berpikir proaktif dan inovatif, agamis, serta mampu memecahkan masalah kesehatan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga adalah 1. Melaksanakan pendidikan yang berkualitas, bertanggung jawab, otonomi, dan memenuhi standar mutu pendidikan yang selalu link and match dengan pasar kerja. 2. Melaksanakan pengelolaan proses belajar mengajar dengan mengacu pada paradigma pendidikan tinggi yang baru, yaitu RISE, antara lain adalah relevance, academic atmosphere, internal management and organization, sustainability, efficiency, productivity, leadership, access, and equity. Gedung berlantai 3 seluas 7.600 meter persegi di kompleks kampus C UNER ini bukan hanya sekedar kokoh dalam bentuk fisik semata, tetapi FKM UNER juga kokoh dalam kualitas akademik karena didukung oleh jajaran tenaga pengajar berkualifikasi S3 sebanyak 18 atau 31,58%, S2 sebanyak 35 atau 61,40%, S1 sebanyak 4 atau 7,02%, dan 6 guru besar. Dengan potensi yang ada, FKM UNER siap menjalankan tridharma perguruan tinggi untuk menunjukkan eksistensinya sebagai menara api bagi bangsa dan negara. FKM UNER secara resmi berdiri sejak tahun 1993 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0372/0/1993 tertanggal 21 Oktober 1993 tentang pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Meskipun relatif masih muda untuk ukuran suatu lembaga pendidikan tinggi, tetapi sebenarnya FKM UNER telah melewati sejarah panjang dengan berbagai rintangan dan tantangan hingga sampai pada kondisi seperti sekarang ini. Sejarah FKM UNER dimulai dari bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNER yang berkembang sejak tahun 1955, pada waktu itu dipimpin oleh almarhum Profesor Dr. R. Imanuddin. Kemudian mulai tahun 1966 dipimpin oleh almarhum Profesor Dr. Sulianti S. Dr. PH. Mulai tahun 1973, estafet kepemimpinan berpindah kepada Profesor Dr. Sabdo Adi MPH. Pada saat kepemimpinan beliau, tepatnya tahun 1984, bagian IKM berkembang menjadi program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bulan Oktober 1991, tongkat kepemimpinan dipegang oleh Profesor Dr. Suprapto AS, DPH. Berikutnya tahun 1994, program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNER dipegang oleh Profesor Dr. Rika Subarniati T. SKM sebagai dekan yang pertama. Pada tahun 2000, dekan FKM UNER oleh Profesor Dr. Cipto Suwandi MUH dan masih berjalan sampai saat ini. Pada mulanya, bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UNER menempati ruang 3x4 meter di ruangan yang sekarang ditempati Laboratorium Farmasi FK UNER. Kemudian pindah ke ruang yang sekarang ditempati pembantu dekan 1 FK UNER karena stafnya bertambah. Bagian IKM menempati setengah dari lantai 2 gedung patologi klinik
di RSUD Dr. Sutomo, lalu pindah lagi ke gedung bekas bagian Biologi FK UNER. Pada akhirnya setelah berkembang pesat dan menjadi program studi S1 IKM dan mendapat tempat di gedung bekas Fakultas MIPA, gedung bekas Ilmu Kimia, sebagian gedung BNS. IKM FK UNER terus bertambah besar hingga tahun 1994 resmi menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER dan memiliki kampus megah di Kompleks Kampus C UNER, Jalan Mulyorejo, Surabaya. Pendidikan sarjana kesehatan masyarakat di UNER dimulai dari program studi S1 IKM FK UNER pada tahun 1984 dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 117/Dikti/Kep/1984 tanggal 24 September 1984. Pada awal berdirinya program studi IKM 1984, hanya menerima mahasiswa yang berasal dari 3 akademi di bawah Departemen Kesehatan, yakni Akademi Gizi, Akademi Perawat, Akademi Penilik Kesehatan, menerima juga lulusan program D3 Hiperkes, serta Akademi Bidang Kesehatan lain seperti Akademi Anestesia, Radiologi, Kebidanan, dan Gizi, serta memiliki sertifikat pra-program yang diselenggarakan FKM UNER. Para mahasiswa tersebut akan dididik menjadi SKM dalam jangka waktu 4 semester atau 2 tahun. Tahun 1985, program studi IKM FK UNER menerima mahasiswa lulusan dari SMA dan juga dari akademi. Mahasiswa dari SMA dididik selama 8 semester atau 4 tahun kuliah. Program studi S1 IKM UNER mulai meluluskan sarjana kesehatan masyarakat tahun 1986 yang berasal dari akademi, dan tahun 1989 mulai meluluskan sarjana yang berasal dari SMA. Dalam SK nomor 001-ban/PT-AK-1-8/1998 dinyatakan bahwa PSS1 IKM di FKM UNER masuk kategori A. Kenyataan ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi FKM yang masih berusia 8 tahun. Tujuan pendidikan. Pendidikan sarjana kesehatan masyarakat di UNER diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas sebagai berikut: berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian nasional yang tinggi, menguasai dasar ilmiah dan dasar profesi sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai ilmuwan yang profesional, mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan masyarakat dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, menguasai dasar keilmuan dan pengetahuan serta metodologi bidang ilmu kesehatan masyarakat sehingga mampu menemukan cara penyelesaian masalah kesehatan masyarakat di Indonesia melalui kegiatan, perencanaan, dan evaluasi program yang bersifat preventif dan promotif, mampu mengolah upaya kesehatan secara profesional sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mampu mendidik dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatannya, dan mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER saat ini terdiri dari 7 peminatan, yaitu Peminatan Administrasi Kesehatan Masyarakat atau AKM, Peminatan PKIP Promosi Kesehatan, Peminatan Gizi Masyarakat, Peminatan Biostatistik dan Kependudukan, Peminatan Epidemiologi, Peminatan Kesehatan Lingkungan, Peminatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, serta program studi D3 Hiperkes. Fasilitas pendidikan, tempat kuliah dan praktikum diselenggarakan di FKM UNER dan sebagian di fakultas lain di lingkungan UNER. Perpustakaan UNER dan koleksi rujukan FKM UNER berfungsi sebagai penunjang proses belajar mengajar mahasiswa. Dianjurkan juga ke perpustakaan P4K, Dinkes, BKKBN, dan Perpustakaan Nasional.
Daerah PBL pada Kecamatan terpilih Surabaya dan sekitarnya. PBL adalah kegiatan wajib yang harus diikuti sekali di masyarakat dengan tujuan mengenal permasalahan kesehatan pada masyarakat dan institusi. Alat bantu pendidikan selain yang ada di laboratorium, masing-masing bagian, lab bahasa, divisip, lab anatomi, lab biokimia, lab faal, lab mikrobiologi, dan biologi medik di FK UNER. Aula Sabdo Adi dan Aula Sumarto untuk kegiatan seminar, simposium, atau kegiatan lainnya. Dan fasilitas masjid. Bagian AKM. Setelah mengembangkan kajian ilmu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia dan produktivitas, ekonomi kesehatan, kewirausahaan dan kepemimpinan, pemecahan masalah dan pendekatan sistem, administrasi rumah sakit, puskesmas, perencanaan dan evaluasi, organisasi dan manajemen, public and private, manajemen mutu pengantar ilmu ekonomi, serta analisis kebijakan. Maka direncanakan untuk mata kuliah yang pada program pendidikan S1 dan ada pengembangan ke arah manajemen, analisis, dan kebijakan kesehatan. Pada tahun 2002-2003 akan dibuka program pendidikan SKM 2 tahun kelas sore dengan studi minat manajemen kesehatan atau MMK. Bagian biostatistik dan kependudukan. Bagian ini memfokuskan perhatian pada pendidikan keahlian dalam bidang statistik dan kependudukan. Dalam antisipasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu biostatistik dan kependudukan ikut mengembangkan kemampuan pendidikan dan dosen-dosen UNER. Bagian epidemiologi. Ilmu epidemiologi mempelajari distribusi dan determinan-determinan dari keadaan kejadian yang berhubungan dengan kesehatan berdasarkan konsep ilmu kesehatan masyarakat promotif, preventif, dan protektif. Tahun 2002-2003 dibuka program pendidikan SKM 2 tahun kelas sore minat epidemiologi lapangan. Mempelajari hubungan antara ilmu gizi dasar manusia dan kesehatan masyarakat agar dapat tercapai produktivitas gizi makro dan mikro dan hidup sehat pada dunia kehidupan manusia. Dipelajari pula bagian menilai status gizi dan mengetahui masalah gizi, terutama kelompok golongan rawan gizi sebagai usaha preventif, bermacam upaya gizi sebagai protektif agar tetap produktif. Bagian ini memfokuskan pada pendalaman ilmu sosial berdaya gizi, ketahanan dan kemampuan pangan, dan lain-lain dalam antisipasi kemajuan iptek dan penanggulangan masalah gizi ganda. Bagian ini senantiasa mengembangkan kemampuan stafnya dalam penelitian dan pengembangan masyarakat. Pada akademik 2001-2002 telah dibuka program pendidikan SKM 2 tahun kelas sore minat gizi kesehatan masyarakat. Bagian kesehatan dan keselamatan kerja. Ilmu kesehatan keselamatan kerja mempelajari hubungan antara pekerja dan lingkungan pekerja terhadap kesehatan dan sebaliknya. Di dalam tercakup konsep-konsep mengenai usaha promotif, preventif, dan protektif sebagai inti pendidikan yang berorientasi akademik profesional untuk strata 1. Hiperkes mengembangkan pendidikan program diploma 3 Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Program ini dibuka sejak tahun 1986 dan diperuntukkan bagi lulusan SMU dan SMK dengan tujuan mengembangkan kemampuan vokasional di bidang hiperkes dan kesehatan kerja. Bagian kesehatan lingkungan. Berdasarkan konsep IKM preventif, promotif, dan protektif, bagian ini memfokuskan perhatian pada pendidikan, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di daerah industri. Di bidang penelitian dikembangkan metode monitoring lingkungan, monitoring biologi, biomonitoring, dan biomarker untuk dapat mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang ada di masing-masing yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan adanya bahan kimia. Pada tahun 2000-2001 telah dibuka program pendidikan SKM 2 tahun kelas sore
minat kesehatan lingkungan yang lebih menekankan pada kejadian kesehatan lingkungan secara makro dan mikro, memadukan ilmu pengetahuan 60% dan keterampilan 40%. Bagian pendidikan kesehatan dan perilaku. Mempelajari ilmu perilaku kesehatan meliputi psikologi sosial, antropologi kesehatan, sosiologi kesehatan, komunikasi, dasar-dasar PKM, dinamika kelompok atau hubungan antar manusia, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, pemasaran sosial, praktikum teknologi pengembangan media, perencanaan dan evaluasi pendidikan kesehatan, atau perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan masyarakat, dan praktikum metodologi penelitian. Kegiatan mahasiswa. Organisasi mahasiswa Ornawa Intrakampus adalah bentuk organisasi mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan Badan Legislatif Mahasiswa atau BLM. Kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler meliputi diskusi panel, diskusi interaktif, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya inovatif, protektif atau LKIP, dan lain-lain. Minat dan bakat dengan bentuk kegiatan olahraga seperti bola voli, pencak silat, tenis meja, dan kesenian. Pengabdian masyarakat berupa bakti sosial di panti asuhan, penyuluhan kesehatan masyarakat, program Kali Bersih, dan kerohanian, pengajian akbar, Isra Mi'raj, Ramadan Mubarak, perayaan Natal, Idul Adha, dan lain-lain. Koperasi sukarela, donor darah, KSR PMI, Bakti KSR tingkat nasional, Investori KSR PMI. Demikianlah sekilas gambaran tentang sebuah fakultas yang lahir untuk menjawab tantangan zaman.